Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan Paujan dari kelas PAI 1E. Saya akan mempresentasikan tentang peserta didik dan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan Islam, peran pendidik dan anak didik tidak dapat diabaikan sumbangsinya. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan suatu output pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, diperlukan pendidik yang profesional dan bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Menurut Zakiyah Darajat, syarat menjadi pendidik yang profesional itu ada 4 macam, yakni yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, berkelakuan baik. Yang keempat hal tersebut benar-benar harus dicamkan dan dimiliki oleh seorang pendidik. Di samping itu, peserta didik di dalam mencari nilai-nilai pendidikan juga harus mendapatkan bimbingan sepenuhnya dari pendidik. Karena menurut Islam, saat anak dilahirkan adalah dalam keadaan suci, karena faktor orang tua atau pendidikan dan alam sekitar yang memberikan corak warna terhadap karakter, nilai hidup, dan akidah peserta didik. Terus, pengertian pendidik dan peserta didik. Yang pertama, pendidik. Pendidik dalam bahasa Arab biasa dipakai kata al-murabbi atau kadang-kadang juga dipakai kata al-muaddim. Sedangkan untuk istilah guru atau pendidik dalam bahasa Arab biasa dipakai kata al-muallim dan al-ustad. Secara sederhana dapatlah didefinisikan bahwa yang dimaksud pendidik ialah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Dengan definisi ini, maka bisa dibedakan adanya 2 macam pendidik. Yang pertama, pendidik kodrati, yaitu orang tua yang secara kodrat telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya orang tua dianggap sebagai pendidikan utama atau primer bagi anak-anaknya. Yang kedua, pendidikan karena jabatan, yaitu seorang yang karena jabatannya mengemban tugas sebagai pendidik, baik sebagai guru, dosen, tutor, pamong, dan yang lainnya. Terus, peserta didik. Peserta didik atau anak didik secara umum adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Terus, kedudukan dan fungsi pendidikan. Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu dan bertugas sebagai pendidik. Dalam Islam, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan atau bisa disebut guru, itulah sangat luhur kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kata, hidup tanpa ilmu bagaikan pohon tak berbuah. Hidup tanpa ilmu bagaikan berjalan tanpa tujuan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.